Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal P3K Guru. Ini adalah untuk persiapan menghadapi tes P3K tahun 2025 tahap kedua. Ini sudah video yang ketiga. Soal yang pertama, Anda adalah seorang guru kelas. Untuk mengevaluasi tingkat pemahaman siswa, biasanya Anda menggunakan evaluasi tertulis dengan metode dan materi yang sama untuk semua siswa. Namun, di kelas Anda kali ini ada beberapa siswa berkebutuhan khusus yang aktif bergerak, sehingga kesulitan untuk mengikuti evaluasi tertulis seperti biasanya. Maka, apa yang Anda lakukan agar evaluasi tetap efektif dan inklusif? A. Tetap menggunakan sistem evaluasi yang sama untuk semua siswa karena jumlah siswa berkebutuhan khusus relatif sedikit dan ini akan lebih mudah untuk dikelola. B. Menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengukur pemahaman siswa meskipun sambil beraktivitas fisik dengan mempertimbangkan berbagai diferensiasi belajar siswa. C. Mencari alternatif soal yang singkat dan tidak membutuhkan waktu lama dalam mengerjakannya sehingga semua siswa bisa menyelesaikan tanpa terbebani. D. Menanyakan kepada guru senior tentang bagaimana mengelola kelas agar mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang Anda hadapi. E. Memikirkan kemungkinan evaluasi terbaik yang sesuai dengan karakteristik siswa yang sangat aktif bergerak seperti evaluasi dalam bentuk kegiatan atau proyek. Jadi di sini yaitu kita harus mampu mengakomodir semua siswa kita, baik siswa yang normal maupun berkebutuhan khusus. Nah, kebetulan siswa kebutuhan khususnya kali ini yaitu adalah aktif bergerak yang merasa kesulitan untuk mengikuti evaluasi tertulis seperti biasanya. Maka, solusi yang bisa kita lakukan adalah kita susun sebuah metode evaluasi yang dapat mengukur pemahaman siswa meskipun sambil beraktivitas fisik dan mempertimbangkan berbagai diferensiasi atau perbedaan belajar siswa kita. Soal kedua, sekolah yang Anda pimpin mempunyai area yang tidak luas, ada di tengah perkampungan padat yang kurang agamais. Ada 4 guru yang merupakan guru penggerak. Dari keterangan aset yang dipunyai sekolah, rencana apa yang akan saudara lakukan jika saudara sebagai kepala sekolah? A. Meminta petunjuk kepada Dinas Pendidikan agar diberi solusi. B. Mendorong guru penggerak membentuk komunitas belajar di kampung sekitar sekolah. C. Meminta guru penggerak menggalang sumbangan untuk memperluas area sekolah. D. Meminta guru penggerak menyusun proposal pengembangan sekolah. E. Mendesak Dinas Pendidikan setempat agar memindahkan lokasi sekolah. Nah, yang paling masuk akal di sini untuk mengelola aset yang ada, yaitu kita minta untuk guru penggerak ini mampu membentuk kombel atau komunitas belajar di kampung di sekitar sekolah kita. Soal ketiga, siswa di kelas Anda yang memiliki bakat seni, yaitu menggambar, yang sangat baik. Terlihat dari tugas menggambar yang selalu mendapatkan nilai bagus, terutama dalam hal membuat komik. Namun, dia tipe yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah. Sebagai guru, saya menghadapi siswa tersebut dengan A. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. B. Memberitahu orang tua untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. C. Lebih fokus meningkatkan prestasi akademiknya agar meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada peserta didik bahwa menggambar bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan sekolah. E. Membimbing peserta didik untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai dengan memfasilitasi bakat menggambar agar berkembang secara optimal. Nah, kalau kita bertemu dengan siswa seperti ini yang kurang tertarik dengan pembelajaran namun lebih suka mengembangkan bakatnya, misalnya dalam hal menggambar, kita tidak boleh mematahkan semangatnya karena kita tidak tahu apa yang membuat dia sukses di masa depan. Nah, walaupun prestasi akademiknya rendah, kita harus tetap membimbing peserta didik tersebut untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Kemudian disertai dengan fasilitas atau memfasilitasi bakatnya, yaitu bakat menggambarnya agar berkembang secara optimal.
Soal keempat, seorang rekan guru mengeluh kepada Anda bahwa dia merasa kelelahan karena beban mengajar yang terlalu banyak. Dia meminta Anda untuk mengambil alih beberapa kelasnya, tetapi Anda sendiri juga memiliki jadwal yang cukup padat. Bagaimana respon Anda? A. Menyarankan agar ia berbicara dengan kepala sekolah untuk mencari solusi. B. Mengatur pertemuan dengan rekan guru lain untuk membahas pembagian tugas yang lebih adil. C. Menerima permintaannya tanpa memikirkan dampak pada jadwal Anda sendiri. D. Menolak permintaannya karena Anda juga sibuk. E. Menasihatinya untuk menerima beban tugas tersebut karena sudah sesuai dengan aturan. Nah, mungkin ini sering kita alami dalam kegiatan di sekolah sehari-hari, yaitu ada keluhan dari rekan kerja kita yang merasa kelelahan karena beban mengejarnya sudah terlalu banyak, bahkan kadang melebihi syarat untuk memenuhi sertifikasi lebih dari 24 jam. Nah, ini bisa kita usulkan, atur pertemuan dengan rekan guru lain untuk membahas pembagian tugas yang lebih adil. Bisa jadi nanti usulan ini akan dibawa ke dalam forum rapat bersama dengan kepala sekolah dan dicarikan solusinya. Soal kelima, rekan Anda keliru dalam menulis nilai dalam laporan capaian pembelajaran seluruh peserta didik di kelas. Padahal, Anda harus membagikan nilai keesokan harinya pada orang tua. Kesalahannya sendiri tidak fatal karena tidak mengubah prestasi akademik secara signifikan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap memberikan laporan capaian pembelajaran sesuai dengan yang sudah ada, tapi menginformasikan pada orang tua bahwa ada kesalahan pada laporan. B. Meminta rekan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dengan mengkomunikasikan masalah ini pada pihak sekolah dan orang tua peserta didik. C. Langsung memperbaiki nilai yang ada oleh saya sendiri untuk menghindari pengulangan kesalahan yang sama oleh rekan saya. D. Memberikan laporan sesuai dengan yang telah tertulis, mengingat kesalahannya tidak fatal sehingga masih bisa ditoleransi. E. Berbagi tugas dengan rekan untuk mengubah nilai meskipun harus menyita waktu atau mungkin mengundur waktu pemberian laporan pada orang tua beberapa jam. Kesalahannya mungkin tidak fatal ya, tetapi ini perlu kita perbaiki segera karena ini ada kaitannya dengan mengkomunikasikan hasil pembelajaran kepada orang tua. Nah, langkah yang paling tepat yang kita lakukan itu adalah kita berbagi tugas dengan rekan ini, kita bantu dia untuk mengubah kesalahan tersebut. Kemudian kalau perlu diundur sedikit pembagian rapornya beberapa jam kepada orang tua. Soal keenam, Anda baru saja ditugasi untuk pindah membantu kelas inklusi pertama kalinya dengan pengalaman yang dimiliki serta pemahaman berdasarkan literatur tentang pembelajaran inklusif. Anda mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, dalam melaksanakannya ternyata cara Anda mengajar ini masih terbawa dengan kelas reguler yang sebelumnya, sehingga ada peserta didik yang kesulitan memahami pelajaran. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? A. Melakukan asesmen diagnostik di awal untuk mengenali lebih dalam karakteristik peserta didik dalam jenjang tersebut. B. Meminta umpan balik kepada rekan sejawat yang berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. C. Mengevaluasi metode pembelajaran dengan mengobservasi secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan rekan Anda. D. Meninjau kembali kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan dengan kondisi kelas yang inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. E. Meminta rekan sejawat untuk membantu penyesuaian metode belajar dan mengenali karakteristik peserta didik. Nah, karena kita masih baru dalam pembelajaran inklusif, biasanya kita di kelas reguler, jadi masih terbawa cara mengajar di kelas reguler. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu kita minta umpan balik dari rekan sejawat kita yang berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini dibutuhkan kolaborasi antar rekan kerja sesama guru. Soal ketujuh, Anda mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan teman-temannya, mereka sering main game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Anda adalah A. Menasihati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game larut malam. B. Melarang anak bermain game bekerja sama dengan orang tua untuk pengamasan. C. Membuat surat perjanjian bersama ketiga siswa tersebut agar tidak bermain game lagi. D. Merefleksikan diri tentang cara mengajar serta berusaha mengajar dengan aktif, kreatif, dan menyenangkan. E. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah.
Nah, ini pertanyaannya itu adalah tindakan pertama yang paling tepat. Kalau untuk menasehati, ini memang juga tepat, tetapi ini mungkin bukan langkah pertama, karena kita sudah ada di dalam kelas. Melarang anak bermain game bekerja sama dengan orang tua ini juga tepat. Namun ini mungkin langkah selanjutnya setelah langkah pertama kita lakukan. Langkah pertama yang kita lakukan sebagai seorang guru ketika menghadapi anak seperti ini dalam kelas adalah kita refleksikan diri kita tentang cara mengajar. Lalu kita berusaha untuk mengajar itu secara mengajar dengan aktif, kreatif, dan menyenangkan agar siswa kita ini tetap tertarik untuk belajar dengan kita. Baru setelahnya, karena problem mereka tadi adalah mengantuk gara-gara main game, baru kita komunikasikan bekerja sama dengan orang tua untuk mengawasi anak mereka dalam bermain game atau melarang anak mereka untuk bermain game. Soal ke-8, untuk mengembangkan bahan materi ajar, Anda menambahkan referensi digital, akan tetapi dalam penerapannya koneksi internet di sekolah Anda sering mengalami gangguan. Hal ini juga dikeluhkan oleh guru lain. Saat ini Anda dan rekan Anda akan melakukan pembelajaran menggunakan referensi digital kembali. Namun, Anda dan rekan Anda khawatir bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut. A. Memberi waktu tambahan untuk mengakses beberapa referensi di internet agar memberikan wawasan penggunaan TIK dalam pembelajaran. B. Menguji instruksi yang diberikan serta mendiskusikan kendala tersebut kepada kepala sekolah agar dapat memaksimalkan perangkat yang dimiliki. C. Mencari solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut bersama guru lain agar tidak terjadi kendala yang sama di kemudian hari. D. Bekerja sama dengan guru lain untuk mengembangkan referensi digital yang telah diunggah dan siap digunakan. E. Mengubah instruksi pembelajaran dengan menggunakan referensi yang ada terlebih dahulu dan menganalisis referensi tersebut. Jawabannya itu adalah C. Kita cari solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut bersama guru lain agar tidak ada kendala di kemudian hari. Soal ke-9, Anda menyampaikan P5, proyek P5 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Siswa berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Namun, seorang siswa mengeluh kepada guru jika tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendiri. Hal itu karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang yang berada, sehingga kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, maka Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan kepada guru pembimbing dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. E. Membiarkan hal itu terjadi karena mereka sudah berada di fase remaja dan bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kalau opsi E ini jelas tidak tepat. Yang paling tepat yang perlu kita lakukan yaitu adalah kita tingkatkan pemantauan proses kerja kelompok sehingga semua anggota kelompok itu bekerja, lalu menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota kelompok dalam kerja kelompok. Nah, dengan kita memantau terus dan mengevaluasi keterlibatan setiap anggota, tentu semuanya akan berpartisipasi aktif, tidak membebankan tugas pada satu orang saja. Soal ke-10, Anda adalah seorang guru bahasa Indonesia. Anda mengetahui bahwa beberapa siswa Anda kurang mahir dalam menulis esai. Alasannya adalah mereka tidak mampu menulis dan pemahaman mereka terhadap apa yang akan ditulis itu masih kurang. Maka tindakan yang Anda lakukan adalah A. Meminta mereka untuk menulis lebih banyak agar terbiasa menulis esai. B. Tetap fokus pada kemajuan kelas secara umum dan alur tujuan pembelajaran yang telah dibuat. C. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan memuji usaha mereka. D. Mengkritik tulisan mereka dengan tajam sehingga mereka bisa belajar dari kesalahan dan kemampuan menulis mereka bisa berkembang. E. Meminta mereka menulis esai yang lebih pendek agar lebih mudah dikerjakan. Kalau yang E ini benar tetapi belum tepat. Nah, yang paling tepat itu adalah kita berikan umpan balik yang konstruktif, artinya membangun. Bagaimana tentang cara menulis esai yang baik.
kemudian memuji usaha mereka walaupun hasilnya belum sempurna. Demikianlah Bapak Ibu 10 soal yang kita bahas pada video ketiga kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahap kedua di tahun 2025 ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari channel ini. Demikian saja, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.